Hai, salam Rahayu. Saya Nur Fitri Handayani dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan, lebih tepatnya manusia dan alam semesta ya, untuk memenuhi tugas UTS filsafat pendidikan yang diampu oleh Bapak Sony Junaidi. Nah, di sini kita akan membahas manusia dan alam semesta dalam lingkup filsafat pendidikan. Kita langsung aja ya ke slide atau ke penjelasan bagian pertama. Jadi, apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan termasuk cabang filsafat khusus sebagai ilmu terapan atau ilmu praktis, yaitu ilmu kerohanian atau kebudayaan, humaniora, ilmu sosial. Jadi filsafat pendidikan adalah salah satu ilmu terapan atau ilmu praktis. Punya cabang khusus gitu, filsafat khusus sebagai ilmu terapannya. Kemudian kita langsung saja ke slide selanjutnya. Bagian kedua, manusia. Nah, tadi kan kita bahas manusia dan alam semesta ya. Bagian kedua, manusia. Manusia itu apa sih? Terus manusia fungsinya di filsafat pendidikan itu apa? Manusia di sini menjadi objek material filsafat pendidikan. Jadi kalau nggak ada manusia, jelas dong nggak ada objeknya gitu. Objeknya siapa? Siapa yang mau diulang? Siapa yang mau diajarin? Siapa yang mau dikasih ilmu nih kalau nggak ada objeknya? Nah, di sini jadi fungsi manusia di filsafat pendidikan itu menjadi objek material filsafat pendidikan. Materialnya nih gitu. Kemudian kita langsung ke slide selanjutnya aja. Wujud hakikat manusia. Nah, wujud hakikat manusia itu apa aja sih? Ya, poin pertama nih, ada kemampuan menyadari diri. Nah, apa tuh yang dimaksud? Jadi di sini manusia menyadari tentang aku yang membedakan dari engkau, atau maksudnya di aku di sini adalah mengambil jarak ya. Engkau itu aku lain, bukan aku atau ia, mereka. Nah, gitu, dan lingkungannya. Kemudian di sini kemampuan mengambil jarak tersebut keluar menganggap di luar akunya sebagai objek. Nah, di sini menimbulkan egoisme dan ke dalam menganggap di luar akunya sebagai subjek. Menimbulkan pengabdian, pengorbanan, tenggang rasa. Nah, aku keluar dari dirinya dan menempatkan aku pada diri orang lain. Manusia dianugerahi kemampuan mengambil jarak dari dirinya sendiri sebagai subjek sekaligus objek mengaku. Jadi implikasinya di pendidikan adalah pendidikan hendaknya mengembangkan secara seimbang antara aku, egois individualitas, dan sosialitas antara subjek dan objek. Kemudian pendidikan hendaknya mengembangkan mengaku pada peserta didik dan kemampuan mendidik diri sendiri atau self-forming. Kemudian di poin kedua ada kemampuan bereksistensi dan kemampuan berinteraksi. Nah, di sini manusia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu yang disebut kemampuan bereksistensi. Manusia bukan berada, melainkan mengada atau bereksistensi, berinteraksi gitu. Jadi implikasinya di pendidikan apa sih? Nah, peserta didik diajar untuk belajar dari pengalaman, mengantisipasi sesuatu keadaan atau peristiwa, melihat prospek masa depan, mengembangkan daya imajinasi kreatif. Seperti itu implikasinya di dalam pendidikan. Kemudian poin ketiga ada kata hati. Nah, kata hati di sini yang dimaksud apa? Nah, kata hati itu yang dimaksud pelita hati, hati nurani, suara hati, lubuk hati. Ada ya, lubuk hati itu apa sih? Kemampuan memahami
apa yang telah, sedang, atau akan terjadi, akan dilakukan, serta akibat bagi dirinya. Nah, ini yang memberikan penerangan tentang baik buruknya tindakan sebagai manusia. Kata hati sama dengan kemampuan membuat keputusan yang baik atau benar secara cerdas, menjadi petunjuk moral atau perbuatan. Nah, implikasinya di pendidikan apa? Nah, pendidikan bertugas mempertajam kata hati itu sendiri dengan melatih akal budi, kecerdasan, dan kepekaan emosi, bertujuan memiliki keberanian moral berdasar suara hatinya. Di sini mengembangkan ya suara hati dengan yang baik secara cerdas gitu. Kemudian poin keempat ada memiliki moral. Jadi moral itu terkait erat nih dengan kata hati. Orang yang moralnya tidak sesuai dengan kata hatinya sama dengan bermoral rendah, tidak bermoral. Nah, jadi di sini pendidikan implikasinya apa? Pendidikan itu sebagai pengembangan atau perlu dikembangkan pendidikan moral. Nah, di sini fungsi pendidikannya kita itu diminta untuk mengembangkan fungsi moral dari murid itu sendiri, dari manusia sebagai objek filsafat pendidikan itu. Di sini poin kelima ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang dimaksud gimana? Nah, tanggung jawab yang dapat terutama terhadap diri sendiri ya, sesamanya dan Tuhan. Nah, tanggung jawab terkait dengan tindakan moral dan suara hati berdasarkan kodrat manusia itu sendiri. Tanggung jawab menjadi hilang bila tindakan yang dilakukan bukan karena keputusan moral atau sesuai suara hatinya. Jadi tindakannya harus sesuai nih sama kata hatinya gitu. Bertanggung jawab berarti sadar dan rela menerima akibat dari tindakannya sesuai tuntutan hati nurani, norma sosial, dan norma agama. Jadi implikasinya apa nih gitu. Jadi perlu pendidikan nilai. Jadi di sini kita perlu memberikan pendidikan nilai sebagai pribadi dan anggota masyarakat untuk melatih tanggung jawab itu sendiri. Nah, poin keenam ada kebebasan kemerdekaan. Kebebasan kebebasan atau kemerdekaan itu gimana? Nah, kebebasan tidak terlepas dari kodrat manusia, artinya bebas untuk bertindak sejauh mungkin, tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Jadi di sini pendidik itu perlu nilai untuk menginternalisasi atau menyaturagakan pembatinan nilai-nilai, aturan-aturan ke dalam dirinya hingga dirasakan sebagai miliknya. Nah, jadi manusia atau murid kita tuh nanti punya rasa kebebasan atau kemerdekaan pada saat belajar. Dan yang tentunya sesuai dengan moral, sesuai dengan kata hati dan kodrat manusia, seperti itu. Tapi yang tidak mengikat. Nah, ya biar bisa disebut kebebasan atau kemerdekaan. Kemudian poin ketujuh ada hak dan kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Kewajiban itu bukan beban, melainkan keniscayaan. Nah, memenuhi kewajiban itu merupakan keluhuran, bermartabat sebagai manusia. Nah, di sini implikasinya pendidikan apa? Gitu. Pendidikan bertugas mengembangkan rasa wajib hingga dihayati sebagai keniscayaan itu sendiri. Nah, yang dapat ditempuh melalui pendidikan disiplin. Jadi di sini kita bisa mengajarkan suatu kedisiplinan kepada murid-murid kita. Kemudian ada kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Hendaknya ditanamkan sejak usia dini melalui pembiasaan atau habit forming ya. Disiplin sendiri itu ada banyak ya. Bisa disiplin rasional, disiplin sosial, disiplin afektif, ada juga disiplin agama. Poin ke-8 ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, apa sih itu yang dimaksud? Nah, kebahagiaan dapat dirasakan, tetapi sulit dirasionalkan. Kebahagiaan merupakan integrasi dari kesenangan, kegembiraan, kepuasan, pengalaman pahit, dan penderitaan. Kebahagiaan itu mencakup dua aspek. Apa aja sih? Nah, usaha dan takdir Tuhan. Nah, itu dua aspeknya yang dapat ditingkatkan. Kebahagiaan terletak pada kesanggupan menghayati pengalaman senang dan tidak senang secara keinginan jiwanya sendiri sebagai realita hidup dan penyerahan total kepada Sang Pencipta. Implikasinya apa? Nah,
Pendidikan bertugas meningkatkan kemampuan berusaha dan menghayati hasil usaha tersebut dalam kaitannya dengan takdir. Jadi di sini pendidikannya bertugas meningkatkan kemampuan tersebut biar biar kita itu menghayati hasil kita gitu, supaya bahagia. Kemudian ada juga implikasinya perlunya pendidikan keagamaan sebagai wahana mencapai kebahagiaan yang intinya pada pendidikan keluarga. Gitu. Kita lanjut ke bagian ketiga. Di sini ada alam semesta. Alam semesta itu jadi fungsinya apa sih di filsafat pendidikan? Nah, di sini menjadi wadah atau tempat untuk jalani proses pendidikan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan. Kalau enggak ada alam semesta, terus gimana dong? Gitu. Kita kan enggak ada sarananya. Langsung aja slide berikutnya. Wujud hakikat alam dan kehidupan. Pertama ada alam sebagai sarana pendidikan. Nah, yang dimaksud gimana nih alam sebagai sarana pendidikan? Tentu saja alam sebagai sarana pendidikan karena kita belajar dengan alam. Kita menjadikan alam sebagai sarana pendidikan kita. Nah, poin kedua ada alam sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, benar banget nih alam itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kok bisa sih? Iya, karena kita itu pasti belajar dari yang terdekat dulu, yaitu alam, lingkungan, kehidupan kita. Kita belajar dari situ. Paling dekat dengan kita itu alam dan kehidupan. Gitu. Kemudian di sini ada poin ketiga, kehidupan menjadi sumber pengalaman dan ilmu. Nah, bener banget nih. Kehidupan menjadi sumber pengalaman dan ilmu. Kenapa? Kok bisa? Kalau nggak ada kehidupan, tidak ada alam semesta, kita nggak punya sumber pengalaman loh, gitu. Jadi di sini alam dan kehidupan sendiri ya, terutama itu menjadi, kalau kita nggak punya pengalaman, kita nggak punya loh, gitu, sumber pengalaman, gitu. Kita nggak bisa belajar dari pengalaman, gitu. Kemudian poin keempat ada alam dan kehidupan menjadi guru dalam proses pendidikan. Nah, yang dimaksud gimana nih? Alam dan kehidupan menjadi guru dalam proses pendidikan. Tentu saja, karena kalau nggak ada alam, nggak ada kehidupan, kita belajar dari mana? Jadi alam yang terdekat dengan kita yang sudah memberikan ilmu itu menjadi guru. Kita belajar dari alam, kita belajar dari sesuatu hal yang terdekat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini, sebentar ya. Nah, di sini ada hubungan manusia. Di sini ada hubungan manusia dengan alam semesta di filsafat pendidikan khususnya ya. Jadi manusia dan alam semesta hubungannya apa? Jadi saling saling timbal balik ya. Manusia menjaga alam, alam semesta memberikan ilmu, karena kita itu yang paling dekat itu alam ya, kehidupan kita sendiri. Jadi saling berhubungan, alam semesta menjadi sarana, manusia menjadi objek. Nah, jadi saling keterikatan dan saling tergantung satu sama lain. Kalau kita ada sarana nggak ada manusianya gimana dong? Kan nggak mungkin berjalan kehidupan dan perlu pendidikan. Kalau ada manusia nggak ada alam semesta gimana? Kita nggak punya guru nih, nggak punya guru dari alam kehidupan, kita nggak punya pengalaman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata udah selesai nih. Mungkin cukup itu saja yang akan saya sampaikan terkait dengan filsafat pendidikan mengenai manusia dan alam semesta, ya, kehidupan ya. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang nonton dan menjadi nilai positif dan mengetahui ilmu-ilmu tambahan tentang filsafat pendidikan, khususnya di manusia dan alam semesta. Terima kasih. Salam Rahayu dari saya, Nur Fitri Handayani.